Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat. Sebentar lagi kita akan mulai ibadah sekolah minggu hari ini. Yuk kita mempersiapkan diri. Jangan lupa mandi dan gosok gigi ya, supaya wangi dan siap untuk memuji Tuhan. Selama beribadah, jangan sambil makan, minum, dan jangan sambil bermain ya. Jangan lupa siapkan Alkitab dan alat tulis. Selamat mengikuti ibadah minggu ini. Tema kita minggu ini adalah Shalom anak-anak, selamat pagi. Kita ketemu lagi pada hari ini, pada hari Minggu, untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu. Anak-anak, hari ini semuanya sukacita kan? Oh iya, puji Tuhan, semuanya sukacita. Wah, anak-anak, kalau semuanya sukacita, ayo sama-sama kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan semua bunga ikut bernyanyi, karena bunga-bunga juga sukacita. Jadi bukan kita aja, semua bersukacita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan tetap terus menemani saya untuk bisa ikut kebaktian sekolah minggu. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat yang Tuhan telah berikan kepada saya. Oh Bapa di surga, berkatilah kesehatan anak-anak kami, berkati sekolahnya, dan berkati juga kesehatan orang tua anak-anak kami. Tuhan Yesus, pada hari ini kami sungguh-sungguh bersukacita karena Tuhan selalu beserta kami. Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Bapa di surga, saat ini kami mulai kebaktian sekolah kami. Berkati kami semua Bapa, dan jauhkan segala kuasa-kuasa iblis yang ingin mengganggu kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, ayo hari ini anak-anak senang gak? Wah, senang, puji Tuhan. Ya, kenapa anak-anak senang hari ini? Wah, karena bisa memuji Tuhan. Benar, Bu Ginting juga hari ini sangat senang-senang. Ya, anak-anak, jadi kita dihimbau, kita selalu senang. Kenapa? Karena Tuhan Yesus selalu beserta kita. Kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Makanya kita harus selalu senang. Ayo kita nyanyikan, senang selalu senang.
dari mana anak-anak? Oh ya benar, dari Yesus. Berarti kita sepatutnya harus apa? Bersukacita, bergembira, bersyukur. Kenapa? Karena Yesus kita juga bersukacita. Anak-anak mau selalu bersukacita? Wah, puji Tuhan. Ayo, kalau kayak gitu kita nyanyikan Hatiku Bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah, Yesus sumber gembiraku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah, Yesus sumber gembiraku. Mari kita berdoa, anak-anak. Tuhan Allah Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan. Tuhan telah memberkati nyanyian kami. Pada saat ini Bapa, kami akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pak Umar. Tolong Bapa di surga, berkati Pak Umar, sehingga Pak Umar dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Oh Bapa di surga, bukakan telinga saya, bukakan hati saya, bukakan pikiran saya, agar saya dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan dapat saya lakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan saya setiap hari. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus, saya sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, apa hal di dunia ini yang seringkali dilihat atau dianggap sebagai sumber kegembiraan atau sukacita? Sebagian orang dewasa merasa bahwa sumber sukacita mereka adalah mempunyai harta atau uang. Sebab dengan mempunyai harta banyak, mereka bisa memperoleh apa saja yang mereka atau anak-anak mereka inginkan. Tetapi ada juga sebagian orang, terutama anak yang masih muda, menganggap pendidikan tinggi adalah sumber sukacita. Sebab dengan pendidikan tinggi mereka bisa mendapatkan pengakuan dan teman yang sama pandainya untuk bekerja sama. Kalau anak-anak sekarang ini, apa yang anak-anak anggap sebagai sumber sukacita? Anak-anak zaman sekarang, sumber sukacita mereka adalah HP. Betul? Karena dengan memegang HP mereka bisa melihat, menonton film, bermain game berjam-jam. Yang akibatnya bisa mengakibatkan nilai raport mereka turun, nilainya jelek karena sering bermain HP. Jadi, benarkah itu semua? Tentu saja tidak. Sebab sesungguhnya nama Tuhan Yesuslah sumber sukacita kita yang sejati. Karena Dia rela mengorbankan dirinya supaya kita beroleh selamat dan hidup kekal. Mari anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan apa yang tertulis di Alkitab dari Markus 11 ayat 1 sampai dengan 11. Markus 11 ayat 1 sampai dengan 11. Waktu itu adalah hari Minggu. Yesus dan murid-muridnya sampai di dekat Betfage, sebuah desa yang amat kecil yang terletak di lereng Bukit Zaitun. Kemudian Tuhan Yesus
menyuruh 2 orang muridnya ke desa itu. Kata Yesus, "Pergilah ke kota kecil itu, dan segera setelah kamu masuk kota, kamu akan melihat seekor anak keledai yang belum pernah ditunggangi orang dan masih tertambat. Bukalah ikatannya dan bawalah binatang itu kepadaku. Bila ada orang bertanya, 'Mengapa kamu mengambil binatang itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukannya.' Lalu dia akan segera mengizinkan kamu membawanya ke sini." Ketika kedua murid mendengar tugas ini, mereka girang sebab mereka mengira akan terjadi sesuatu nanti. Segera keduanya berangkat masuk ke desa itu. Dan benar, begitu mereka masuk ke desa itu, sampai di persimpangan mereka melihat seekor anak keledai yang ditambatkan di pintu rumah. Kedua murid itu masuk ke halaman itu, lalu melepaskan tali yang mengikat anak keledai itu. Berapa orang yang ada di situ melihat murid Yesus yang tidak mereka kenal melepaskan keledai itu bertanya, "Apa yang kamu perbuat di situ? Mengapa anak keledai itu kamu lepas?" Jawab murid-murid itu seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Tuhan memerlukannya. Mendengar jawab itu, orang itu menganggukkan kepalanya. Mereka tidak keberatan, dan kalimat itu cukup untuk mereka. Ketika anak keledai itu dibawa ke depan Tuhan Yesus, tiba-tiba semua orang yang ada di situ menganggap ini pasti ada sesuatu yang penting, yang gilang gemilang akan terjadi, yang sudah mereka tunggu-tunggu akan terjadi. Ini dia. Mereka berbondong menuju ke kota Yerusalem yang suci itu. Wow, Tuhan Yesus pasti akan masuk ke kota Yerusalem sebagai seorang raja. Hari yang sudah lama mereka nantikan sudah tiba. Anggapnya Tuhan Yesus ingin juga menjadi raja. Raja yang akan melepaskan bangsanya dari belenggu bangsa Roma, penindas yang keji dan kejam itu. Beberapa murid menutup punggung keledai itu dengan jubah mereka. Lalu mereka menaikkan dan mendudukkan Yesus ke atasnya. Ajaib, binatang yang belum pernah ditunggangi orang itu tidak melawan. Bahkan dengan tenang keledai itu maju selangkah demi selangkah, tak terhiraukan orang yang amat gaduh yang berduyun-duyun dari segala penjuru. Semakin dekat ke kota Yerusalem, semakin banyak orang yang turut dalam iring-iringan itu. Kabar kedatangan Tuhan Yesus sudah lebih dulu sampai di kota Yerusalem. Inilah yang membangkitkan Lazarus dari kematian. Begitulah seru-seru mereka. Diberkatilah dia yang datang dengan nama Tuhan. Dengan semangat yang meluap mereka menyambut kedatangan Yesus. Kegembiraan mereka tidak terbendung lagi. Mereka melepas jubah mereka lalu dibentangkan di muka keledai itu, sehingga keledai itu bisa berjalan di atas jubah-jubah itu. Tidak hanya itu, banyak orang memotong daun kurma dan melambai-lambaikan sebagai lambang perdamaian dan berseru, "Hosana putra Daud, diberkatilah dia yang datang dengan nama Tuhan. Hosana!"
ketika sampai di puncak bukit yang tinggi dan kota Yerusalem terbentang di depan mereka, semangat orang banyak itu memuncak. Mereka melihat kota suci dengan bait suci yang putih berkilau-kilauan. Kota Raja Agung itu saat itu masih di tangan musuh dan masih ditindas bangsa Roma. Tetapi sekarang ini Raja Putra Daud yang akan melepaskan mereka dari belenggu penjajah dan membawa kemenangan. Orang banyak itu mabuk kegirangan. Mereka berseru, bersorak-sorai di atas bukit itu, dan disambut orang yang ada di bawah mereka. Yesus memang benar-benar seorang raja, tetapi dia bukan raja yang diharapkan oleh banyak orang itu. Yesus bukan seorang pahlawan yang memegang senjata dan naik kuda yang tangkas. Yesus adalah seorang raja yang lemah lembut, yang membawa perdamaian. Sedang orang berseru kegirangan, Yesus bersedih hati. Karena Yesus tahu bahwa bangsa sekarang ini memuji Dia, minggu itu juga akan membuangnya. Kalau ternyata bahwa Ia bukanlah raja yang diangan-angankan mereka. Jadi, maukah kalian berharap terus pada Tuhan sebagai sumber sukacita kita? Anak-anak, hari ini kita belajar bahwa seringkali kita menaruh harap pada sesuatu selain berharap pada Tuhan, atau berharap sesuatu di luar kehendaknya, dengan harapan apa yang kita harapkan membuat hati kita bersuka. Tetapi sesungguhnya Tuhanlah sumber sukacita sejati buat kita. Yesus berani menghadapi maut dengan melangkah ke Yerusalem karena Dia ingin kita semua selamat. Nah, karya keselamat Tuhan itu yang membuat kita sukacita, sekalipun kadang hidup kita tidak mudah. Jadi, janganlah mudah putus asa. Mari kita selalu bersukacita di dalam Tuhan. Ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari Nehemia 8 ayat 11c. Sebab sukacita karena Tuhan adalah perlindungan. Nehemia 8 ayat 11c. Sebab sukacita karena Tuhan adalah perlindungan. Anak-anak, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk apa yang Kau telah sampaikan buat kami. Memang banyak sukacita palsu di sekitar kami, tapi Engkaulah sumber sukacita sejati. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk ibadah kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Anak-anak, ada kabar sukacita satu lagi yang hendak kami sampaikan buat anak-anak, yaitu pada tanggal 17 April kita akan merayakan Paskah. Paskah di mana Tuhan telah menang dari maut. Anak-anak diundang untuk hadir pada perayaan Paskah tanggal 17 April 2022 pukul 9 pagi. Di mana? Di halaman sekolah minggu Gereja GKI Marta Dirja. Mari anak-anak kita datang dan bersukacita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Oke anak-anak, anak-anak tahu enggak sumber sukacita kita itu dari siapa? Oh ya benar, puji Tuhan, dari Yesus.
Benar anak-anak, sukacita kita, kegembiraan kita itu sumbernya dari Yesus. Oleh sebab itu kita harus bersukacita karena Yesus kita juga bersukacita. Ayo anak-anak, kita nyanyi apabila kita bersuka. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya.